Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita melanjutkan pelajaran dari kitab Mukhtarat Qawaidil Lughatil Arabiyyah karya Al-Ustaz Abdul Rafiq Ghufran hafizahullahu ta'ala. Silakan dibuka halaman 72. Kita masih membahas tentang isim-isim yang marfu, atau posisi-posisi kapan isim itu memiliki i'rab yang marfu. Di antara posisi di mana isim itu i'rabnya marfu adalah ketika menjadi al-fa'ilu. Kata penulis rumusnya fa. Fa'il ialah isim rafa atau isim marfu yang jatuh setelah fi'il. Yang jatuh setelah fi'il mabni ma'lum yang merupakan pelaku dari fi'il tersebut. Ingat, fi'il itu artinya kata kerja. Dia menggambarkan suatu pekerjaan. Maka pekerjaan pasti ada pelakunya, ada subjeknya. Nah, itulah fa'il. Fa'il itu adalah pelaku dari pekerjaan yang digambarkan oleh si fi'il. Maka sering kita sampaikan bahwasanya setiap fi'il pasti memiliki fa'il. Contohnya di sini, qama Zaidun. Telah berdiri Zaid. Di sini ada fi'il qama, itu fi'il pekerjaan, qama itu berdiri, suatu pekerjaan. Siapa yang berdiri? Jawabannya Zaidun. Maka Zaidun adalah fa'il dari fi'il qama. Sehingga kalau kita i'rab, Zaidun fa'ilun marfu'un bidhammati. Zaidun di sini adalah fa'il yang i'rabnya marfu', tandanya adalah dhammah. Contoh yang kedua, dhahabat talibani ilal madrasati. Telah pergi dua orang murid menuju ke sekolah. At-talibani di sini isim mutsanna, menunjukkan dua orang. Mufradnya talibun, at-talibu. Kalau dia dua mutsanna maka at-talibani. Sehingga kalau kita i'rab di sini at-talibani fa'ilun marfu'un bil alifi. At-talibani adalah fa'il yang marfu dengan tanda alif, karena dia adalah isim mutsanna. Nah, perhatikan pada dua contoh di atas. Pada jumlah fi'liyah, susunan yang ada adalah fi'il kemudian fa'ilnya. Fi'il fa'il. Kata kerja dulu kemudian pelakunya. Demikianlah dalam bahasa Arab. Pekerjaan dulu baru pelaku. Berbeda dengan bahasa Indonesia. Biasanya pelaku dulu baru pekerjaan. Misalnya Budi pergi. Ya, Budi subjek, pergi kata kerja. Jadi pelakunya dulu baru pekerjaannya. Kalau dalam bahasa Arab tidak. Fi'ilnya dulu, kata kerjaan dulu, baru subjeknya, baru pelakunya. Contoh yang ketiga, shamal muslimuna syahra ramadhana. Kaum muslimin berpuasa pada bulan Ramadan. Di sini ada fi'il shama, artinya berpuasa. Fa'ilnya adalah al-muslimun. Sehingga al-muslimun adalah fa'ilun marfu'un bil wawi. Fa'il yang marfu' dengan tanda waw, karena dia adalah jamak mudzakkar salim. Silakan dicontek lagi tabel halaman 58. Apa tanda marfu' untuk jamak mudzakkar salim? Tandanya adalah waw. Contoh yang keempat, ja'at al-mu'minatu. Telah pergi para wanita-wanita beriman itu. Di sini ada fi'il ja'at dan fa'ilnya adalah al-mu'minatu. Maka al-mu'minatu fa'ilun marfu'un bidhammati. Dia adalah fa'il yang marfu', tandanya adalah dhammah. Kemudian contoh yang kelima, qalat al-a'rabu amanna. Orang-orang Arab, orang-orang pedalaman itu mengatakan
amanna, kami telah beriman. Di sini ada fi'il qalat, fa'ilnya al-a'rabu. Sehingga al-a'rabu adalah fa'ilun marfu'un bin dhammati, fa'il yang marfu' dengan tanda dhammah. Qadima Abu Bakrin min Makkah. Abu Bakar datang dari Mekah. Di sini ada fi'il qadima, fa'ilnya adalah Abu Bakrin. Sehingga Abu itu adalah fa'ilun marfu'un bil wawi. Fa'il yang marfu' dengan tanda waw karena dia adalah al-asma al-khamsah. Nah, perhatikan pada contoh-contoh di atas semua. Fa'il itu bisa diketahui dengan kita menanyakan siapa yang. Misalnya qama Zaidun, berdiri Zaidun. Siapa yang berdiri? Zaid. Berarti Zaidun itu adalah fa'ilnya. Dhahabat talibani ilal madrasati. Telah pergi 2 orang murid ke sekolah. Siapa yang pergi? 2 orang murid. Nah, maka 2 orang murid inilah fa'ilnya. Shamal muslimuna syahra Ramadan. Kaum muslimin puasa di bulan Ramadan. Siapa yang puasa? Kaum muslimin. Maka al-muslimun itu sebagai fa'il. Dan seterusnya. Ini bermanfaat ketika nanti membaca kitab-kitab para ulama. Terkadang seorang penuntut ilmu bingung menentukan mana fa'il, mana maf'ul bihi, mana maf'ul mutlak, mana maf'ul li ajli, dan seterusnya. Nah, salah satu caranya adalah dengan mempertanyakan tadi, siapa yang. Kemudian fa'il dapat berupa 3 macam. Yaitu yang pertama ismun mu'rabun, isim mu'rab. Seperti pada contoh-contoh di atas. Ya, isim mu'rab adalah isim yang bisa berubah harokatnya. Yang kedua, fa'il bisa berupa isim mabni. Contohnya najaha hadzal talibu. Telah berhasil murid ini. Di sini ada fi'il najaha dan fa'ilnya adalah hadza. Dan hadza ini adalah isim mabni. Karena dia nggak bisa berubah harokatnya kan. Hadza akan terus hadza, tidak akan jadi hadzi atau hadzu. Maka ini fa'ilnya berupa isim isyarah yang dia adalah isim mabni. Sehingga di sini i'rabnya hadza fa'ilun fi mahalli raf'in. Hadza adalah fa'il, dia mabni tapi fi mahalli raf'in, menempati posisi marfu. Karena dia sebagai fa'il, fa'il kan marfu. Tapi karena dia isim mabni, maka kita katakan fi mahalli raf'in, bukan raf'un, bukan. Yang kedua, jalastu, saya duduk. Di sini ada fi'il jalasa. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya ana. Fa'ilnya aku. Yang berubah menjadi dhamir yang muttasil, yaitu tu. Sehingga di sini dhamir tu fa'ilun fi mahalli raf'in. Dhamir tu adalah fa'il yang mana dia mabni, namun dia menempati posisi marfu sebagai fa'il. Yang ketiga, ja'alladzi qama. Telah datang orang yang tadi berdiri. Di sini ada fi'il ja'a, fa'ilnya adalah alladzi. Yang mana alladzi adalah isim mabni. Sehingga di sini alladzi fa'ilun fi mahalli raf'in. Alladzi adalah fa'il menempati posisi marfu. Yang ketiga, fa'il bisa berupa masdar muawwal. Yang mana masdar muawwal itu dibentuk dari an plus fi'il mudhari. Atau dibentuk dari anna plus isim anna plus khobar anna. Contohnya, yambaghi annaka faizun. Hendaknya kamu sukses. Kalau bisa kamu sukses gitu. Ini sama dengan yambaghi an tafuza. Hendaknya kamu sukses. Yang pertama itu anna plus ka sebagai isim anna plus faizun sebagai khobar anna.
Annaka faizun itu masdar muawwal. Dan ini bisa diubah menjadi an plus fi'il mudhari. Annaka faizun sama dengan an tafuza. Tafuza artinya engkau sukses. Artinya sama. Dan an tafuza ini masdar muawwal juga. Dan dua kalimat tadi bisa diubah menjadi masdar, isim masdar, yaitu yambaghi fauzuka. Yambaghi fauzuka, hendaknya kesuksesanmu terjadi. Artinya hendaknya kamu sukses. Yang mana fauzu ini adalah masdar, isim masdar. Nah, maka perhatikan di sini pada kalimat yang pertama, yambaghi annaka faizun. Yambaghi itu fi'il, fa'ilnya adalah annaka faizun, berupa masdar muawwal. Yang kedua, yambaghi antafuza. Yambaghi itu fi'il, antafuza itu fa'ilnya, berupa masdar muawwal. Demikian juga yambaghi fauzuka. Yambaghi itu fi'il, fa'ilnya fauzuka. Contoh yang kedua, sarrani annaka najihun. Telah membuatku senang kabar bahwasanya engkau sukses. Annaka najihun ini adalah masdar muawwal yang dibentuk dari anna, kemudian ka, kemudian najihun. Anna plus isim anna plus khabar anna. Yang ini artinya sama dengan sarrani antanjaha. Membuatku senang kesuksesanmu. Yang mana ini fa'ilnya berupa masdar muawwal yang berupa an plus fi'il mudhari. Dan ini artinya sama dengan sarrani najahuka. Telah membuatku senang kesuksesanmu. Jika fa'il mutsanna atau jama', maka fi'ilnya tetap mufrad. Ya, di sini tidak berlaku harus disamakan antara fi'il dengan fa'il dalam masalah adad. Tidak berlaku. Walaupun fa'ilnya mufrad atau mutsanna atau jama', maka fi'ilnya tetap tunggal. Contohnya, qama ar-rajulani. Telah berdiri dua orang itu. Sini ada fi'il qama, fa'ilnya ar-rajulani. Ar-rajulani ini ismu tsanna, dua orang. Tapi fi'ilnya tetap qama, bukan qoma. Ya, kalau fi'ilnya itu mutsanna, itu ada alifnya setelah mim, qoma. Tapi kalau ini tidak, ya tetap mufrad. Contoh yang kedua, qoma ar-rijalu. Telah berdiri para laki-laki. Para laki-laki itu. Di sini fi'ilnya qoma, fa'ilnya ar-rijalu. Yang mana ar-rijalu ini jama', banyak. Tapi fi'ilnya tetap tunggal, qoma. Nah, contoh yang salah di sini, qamu ar-rijalu. Fi'ilnya qamu dalam bentuk jama', fa'ilnya ar-rijalu jama'. Nah, ini salah. Ya. Jadi fi'ilnya tetap mufrad walaupun fa'ilnya jama' atau mutsanna. Kecuali kalau fa'ilnya tidak disebutkan. Fa'ilnya tersembunyi. Ya, maka nanti bisa menggunakan fi'il yang mutsanna atau fi'il yang jama'. Misalnya perkataan akhadhu mali. Mereka telah mengambil hartaku. Akhadhu ini fi'il jama'. Ada wawunya. Karena di sini tidak disebutkan siapa yang mengambil, hanya dikatakan mereka mengambil harta saya. Nah, dalam kondisi ini baru menggunakan fi'il-fi'il yang disesuaikan dengan adat dari fa'ilnya. Kalau fa'ilnya tersembunyi. Kemudian fi'il wajib diberi ta'nis apabila fa'ilnya adalah yang pertama isim muannats hakiki dan jatuh langsung sesudah fi'ilnya. Contohnya hadarat Zainabu. Di sini ada fi'il hadarat, artinya hadir. Zainabu ini fa'ilnya. Telah hadir Zainab. Nah, Zainab adalah isim muannats karena dia nama perempuan.
dan dia muannats hakiki. Dan letaknya setelah fi'il langsung. Maka fi'ilnya menggunakan ta di situ, hadarat bukan hadara. Contoh yang kedua, tahduru Zainabu. Nah, di sini dalam bentuk fi'il mudhari. Kalau tadi hadarat itu fi'il madhi, kalau ini fi'il mudhari. Tahduru. Ada ta di depan, ya, tahduru. Ini ta ta'nits. Karena fa'ilnya adalah Zainabu, berupa isim muannats hakiki dan langsung ada setelah fi'il. Contoh yang salah, hadara Zainabu. Di sini tidak ada ta ta'nitsnya, maka ini salah. Harusnya hadarat Zainabu. Yang kedua, apabila dhamir mustatir untuk muannats takdiruhu hiya. Yang kalau dikira-kirakan akan muncul hiya atau dia. Contohnya, Asy-syamsu tola'at. Matahari terbit. Perhatikan di sini ada tola'at, ada fi'il tola'at. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya bukan asy-syamsu. Karena ingat ya, susunan dalam bahasa Arab itu fi'il fa'il. Fa'il itu setelah fi'il. Namun kan di sini nggak ada apa-apa. Ya, setelah tola'at nggak ada apa-apa. Ya, maka ini namanya dhamir mustatir. Kata ganti yang tersembunyi. Jadi di sana ada sebetulnya hiya. Ya. Asy-syamsu tola'at hiya. Yang mana hiya ini adalah fa'ilnya. Ya, karena hiya ini adalah dhamir yang menunjukkan perempuan, maka fi'ilnya menggunakan ta ta'nits menjadi tola'at. Nah, jadi di situ harusnya ada hiya, namun disembunyikan mustatir, yang kalau ditafsirkan hiya ini apa? Hiya kan artinya dia. Ya. Dia ini siapa? Maka ya'udu ila syams. Dia ini maksudnya adalah asy-syamsu di depan. Jadi kalau ditafsirkan baru merujuk ke depan, asy-syamsu yang ada di depan. Tapi salah kalau dikatakan fa'ilnya adalah asy-syamsu. Yang benar adalah fa'ilnya adalah hiya, yang dia adalah dhamir yang mustatir yang tersembunyi, yang kalau ditafsirkan, kalau ditakdirkan, maka kembali kepada asy-syamsu. Kemudian contoh yang kedua, asy-syamsu tatlu'u. Matahari terbit, sama, namun ini dalam bentuk fi'il mudhari. Di situ ada fi'il tatlu'u. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya juga bukan asy-syamsu, fa'ilnya hiya. Setelah tatlu'u ada hiya. Dia dhamir yang tersembunyi, yang kalau kita tafsirkan, kita takdirkan kembali kepada asy-syamsu. Contoh yang salah adalah asy-syamsu tola'a. Karena di situ tidak ada ta ta'nits, harusnya ada. Kemudian fi'il boleh diberi ta ta'nits. Perhatikan di sini dikatakan boleh, bukan wajib. Ya, kalau yang tadi wajib, kalau ini boleh, artinya boleh iya, boleh enggak. Boleh dikasih ta ta'nits, boleh enggak. Apabila fa'ilnya adalah pertama isim muannats hakiki dan ada pemisah. Contohnya safarat al-yauma Fatimatu. Fatimah bersafar hari ini. Di sini ada fi'il safarat. Siapa yang bersafar? Fatimah. Maka Fatimah itulah fa'ilnya, ya, bukan al-yauma. Ingat tadi cara untuk mengetahui fa'il adalah ditanya siapa yang. Safarat pergi, safar. Siapa yang pergi safar? Fatimah, bukan al-yaum. Al-yaum artinya hari ini. Nah, maka perhatikan di sini antara fi'il dengan fa'il ada pemisah, yaitu kata-kata al-yauma. Sehingga dalam keadaan ini boleh menggunakan fi'il yang tanpa ta ta'nits. Boleh menggunakan safara. Safara al-yauma Fatimatu. Contoh yang kedua, tadhhabul ana Zainabu ila suqi. Telah pergi sekarang Zainab ke pasar. Zainab telah pergi sekarang ke pasar. Di sini ada fi'il tadhhabu, fa'ilnya adalah Zainabu. Namun ada pemisah yaitu al-ana, yang artinya sekarang. Maka dalam kondisi ini boleh menggunakan yadhhabu,
yadhhabu al-ana Zainabu ila suqi. Kemudian yang kedua, boleh diberi tak ta'nits atau boleh tidak jika muannasnya muannas majazi. Contohnya, sami'at udhunayya, telah mendengar kedua telingaku. Ingat, udhunayya, kedua telinga adalah anggota badan yang berpasangan. Dan dia termasuk muannas majazi. Bisa dilihat lagi pelajaran tentang tanda-tanda muannas. Nah, maka boleh menggunakan fi'il yang tanpa tak ta'nits. Sami'a udhunayya. Contoh yang kedua, tatlu'u asy-syamsu, sedang terbit matahari. Di sini asy-syamsu adalah muannats majazi, sehingga boleh menggunakan yatlu'u, boleh menggunakan tatlu'u. Apa bedanya dengan contoh sebelumnya, yaitu asy-syamsu tatlu'u? Kalau pada kalimat asy-syamsu tatlu'u itu fa'ilnya dhamir mustatir. Tidak ada, karena setelah tatlu'u tidak ada apa-apa. Tapi dalam contoh ini tatlu'u asy-syamsu, dhamirnya kelihatan, fa'ilnya kelihatan, ada. Fa'ilnya muncul, bukan mustatir, tidak tersembunyi. Nah, jika dalam kondisi ini boleh pakai tak ta'nits, boleh tidak. Adapun pada contoh sebelumnya itu wajib menggunakan tak ta'nits. Yang ketiga, jamak taksir, kalau fa'ilnya berupa jamak taksir. Contoh yang pertama, qalatil a'rabu amanna. Di sini fa'ilnya al-a'rabu, yang mana dia merupakan jamak taksir. Sehingga boleh menggunakan qala. Qala al-a'rabu amanna. Contoh yang kedua, niswatun. Wa qala niswatun fil madinati. Telah berkata para wanita di kota. Di sini niswatun artinya para wanita adalah jamak taksir. Sehingga boleh menggunakan qala. Tidak harus pakai qalat. Catatan, dimanapun ada fi'il mabni ma'lum, maka wajib ada fa'ilnya. Ini sudah kita sebutkan ya. Di mana ada fi'il, maka ada fa'il. Latihan, apa yang dimaksud dengan fa'il? Ya, fa'il adalah isim marfu yang berada setelah fi'il, yang dia menggambarkan pelaku dari fi'il tersebut atau pekerjaan tersebut. Jadikan kalimat berikut sebagai fa'il dalam jumlah mufidah. Yang pertama, ar-rijalu. Contohnya, qama ar-rijalu al-ana. Telah berdiri para laki-laki sekarang. Contoh yang kedua, as-safinatu. Tajri as-safinatu 'alal bahri. Perahu itu berlayar di atas laut. Contoh yang ketiga, al-banatu, anak-anak perempuan. Akalat al-banatu al-khubza. Para anak-anak perempuan itu memakan roti. Contoh yang ketiga, yadun. Daraba yadu Umara batna Hasanin. Tangannya Umar memukul perutnya Hasan. Yadu di sini adalah anggota badan yang berpasangan, maka dia termasuk muannats majazi. Maka boleh menggunakan fi'il yang pakai tak ta'nits atau boleh tidak. Jadi boleh pakai daraba, boleh pakai darabat. Contoh yang kelima, al-qamaru, bulan. Bada al-qamaru fil laili. Bulan muncul di malam hari. Al-qamar termasuk isim mudzakkar, ya, maka fi'ilnya tidak pakai tak ta'nits. Ya, silakan para santri sekalian kerjakan nomor 3 dan nomor 4.
Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.